Hai guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana kesaksian asal usulnya terbentuk dusun Emori, dan siapa yang pertama membuka kampung atau dusun Emori dan perkembangan di dusun Emori. Tapi menyaksikan videonya kayak gimana guys. Tapi sebelumnya teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman semua. Dan inilah dusun Emori yang berada tepatnya di belakang kota kecamatan Nemrole. Bapak sebagai jabatan sebagai kepala dusun di dusun Emori ini Pak. Iya. Iya Pak. Awal terbentuknya kampung atau dusun Emori ini dari tahun 2000 berapa Pak? Dan siapa yang pertama membuka negeri atau dusun Emori ini Pak? Ya, terima kasih. Awal membuka negeri ini tahun 1990, dan yang membuka negeri ini adalah Bapak Urusi Mikas Tasani. Awal orang tua membuka negeri ini, orang tua dari Kampung Lama Sepatonangan angkat 1-2 rumah dari Kampung Lama sampai orang tua sampai di Emori ini. Tapi awal negeri ini bukan nama Emori tapi namanya Sangangapa. Orang tua membuka negeri ini dengan 8 kakak. Dari 8 kakak sampai perkembangan 2015 kemarin baru saya diangkat jadi kepala dusun. Tapi awal dari 1990 sampai 2000 itu mulai negeri ini karena rusuh, akhirnya negeri ini terpecah kembali. Maka sampai 2003 baru masyarakat boleh kembali lagi ke negeri ini untuk membangun negeri ini. Sampai hari ini akan mulai ada punya perkembangan, baik itu secara bangunan, baik itu secara pendidikan sudah mulai perkembangan, sudah mulai maju sedikit. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Terus sekarang kira-kira dari pertama Bapak diangkat sebagai seorang pimpinan kepala dusun di dusun Emori, apa perkembangan apa saja yang ada di dusun Emori tersebut ini? Oke, terima kasih. Awal yang sudah dibentuk tadi sampai saat ini bersyukur bahwa dari 2005 itu saya sebelum jabat sebagai kepala dusun saya diangkat sebagai guru bantu. Ya, dalam guru bantu selama 5 tahun kita bantu di guru untuk mendidik, mengajak anak-anak sama-sama dengan guru-guru atau pendeta-pendeta dari Yayasan Yakomi, ada juga dari Yayasan Misi Pedalaman, bermitra dengan kepala sekolah SD Negeri Laulahim. Maka anak-anak yang ada di negeri ini sudah mulai kenal pendidikan. Sampai dengan 2015 kemarin baru saya diangkat jadi kepala dusun. Bersyukurlah dari sebelum kita diangkat sebagai kepala dusun, ya perkembangan di negeri ini ya masih tertinggal. Semua rumah masih dengan daun atap, dengan kuli kayu. Tapi bersyukur dari 2015 sudah mulai ada pengadaan atau sumbangan rumah. Sampai hari ini bersyukur bahwa perkembangan baik itu bangunan fisik, baik itu anak-anak punya pendidikan sudah mulai maju. Dan 2015 itu di negeri ini
Ketong mendapat bangunan yang pertama adalah setapak, itu 50 meter. 2016 ketong dapat lagi 2016 ketong dapat lagi 50 meter sehingga menggenapi 100 meter. 2016 ketong dapat lampu, 2017 dapat air bersih, 2018 dapat itu saluran got ini. Lalu sampai perkembangan hari ini dan saat ini bangunan fisik yang ada di negeri ini masih tertahan karena COVID-19 ini, maka belum ada yang tambah. Tetapi bersyukurlah bahwa baik itu di bidang pemerintahan, bidang pendidikan, bersyukurlah ketumpung anak-anak. Ketong bersyukur untuk Yayasan Yakomi karena awal hadir Yayasan Yakomi di negeri ini atau dusun ini sampai saat ini ketumpung anak masih banyak yang ada di Ambon, ada juga yang di Lampung sana, dan ketumpung satu juga sekarang bersyukur karena dia ada bekerja di Bali sana. Itu oleh karena ketemu bersyukur untuk Yayasan Yakomi mulai membuka wawasan, membuka pendidikan, membuka agama, maka yang ada di dusun ini sudah 3 agama ada semua di sini, yaitu agama Hindu atau adat, ada agama Kristen, dan ada juga satu kakak ketumpung saudara, ketumpung adik sendiri adalah Islam. Jadi bersyukurlah di dusun ini 3 agama itu, baik itu dari pemerintahan dusun, pemerintahan adat, ketum semua orang adat mendukung semua agama yang ada di sini, tidak ada pisah dan pilah di antara ketum semua, karena ketum semua adalah orang adat, orang bersaudara. Maka negeri ini ketua akan membangun sama-sama, baik itu secara fisik, baik itu secara pendidikan, semuanya ketua sama-sama melihat negeri ini ke depan. Oke, baik, terima kasih Pak. Terus sekarang tujuan Bapak sebagai pimpinan kepala dusun untuk negeri Dusun Nemoro ini ke depannya kira-kira seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kalau memang menurut beta sebagai pimpinan dusun, negeri ini ke depan katong semua bersyukur dan katong semua berusaha, baik itu generasi-generasi muda ya yang sekarang masih ada di dalam bangku pendidikan. Katong semua berdoa supaya dorang betul-betul mencari pendidikan, mencari ilmu itu dengan semangat. Semoga negeri ini ke depan bukan hanya akan tinggal seperti dusun atau seperti keadaan yang ada ini, tetapi katong semua berusaha dengan sekuat tenaga supaya negeri ini ke depan katong harus menambah, baik itu secara bangunan, baik itu secara pendidikan, dia harus meluas dan harus tambah lebih banyak boleh. Dan negeri ini ke depan kalau memangnya katong lihat dari sisi kependudukan, kalau memangnya penduduk bisa memenuhi persyaratan, bangunan struktural juga bisa memenuhi persyaratan, luas wilayah juga bisa memenuhi persyaratan, beta mengharapkan untuk generasi muda. Dan tidak mungkin untuk beta ini nanti dijabat terus sampai tua dan seterusnya, tidak bisa. Tetapi beta punya pengharapan generasi-generasi muda ini, katong semua sama-sama berusaha untuk negeri ini. Kalau semua bisa dapat memenuhi persyaratan, katong coba usulkan untuk katong dilepaskan dari desa induk Namrina, untuk katong bisa berdikari, untuk bisa membangun katong negeri ini sendiri, baik itu di bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang adat, bidang pembangunan struktural, katong sendiri yang bisa mampu untuk katong membangun katong negeri ini. Tanpa generasi muda, tanpa pendidikan, beta rasa tidak bisa. Maka beta punya pengharapan untuk semua, baik itu di bidang pemerintahan dan bidang adat, katong semua sama-sama melihat katong punya negeri ini, supaya ke depan ini bukan hanya katong tinggal untuk menjadi dusun seperti ini, tetapi katong punya pengharapan harus menjadi desa. Itulah tekad dan tujuan daripada beta sebagai pimpinan dusun. Dan beta punya pengharapan yang paling utama untuk anak-anak di masa depan ini, generasi-generasi muda yang ada di bangku pendidikan SD, SMP, SMA, dan ada di bangku kuliah. Beta punya pengharapan untuk semua, bahkan yang sudah bekerja, mari katong akan melihat katong di negeri ini ya, supaya bukan hanya tinggal seperti ini, tetapi dia lebih maju dari katong bisa bersaing dengan dusun-dusun yang lain, katong bisa bersaing dengan desa-desa yang lain. Itulah pengharapan saya sebagai pimpinan dusun. Terima kasih.